姑姑，Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan merangkum bagian ketiga dari cerita Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Wuji yang pergi meninggalkan kakek gurunya berakhir pingsan di tengah hutan. Dia dibawa oleh seorang gadis kecil bernama Zero ke rumahnya untuk diobati. Setelah dia sadar, ayah Zero berkata jika dia akan pergi mencari tabib mengobati Wuji. Terlihat Wuji dan Zero dengan cepat menjadi akrab. Mereka memetik buah di hutan yang nantinya akan dijual ke pasar. Di pasar, Zero melihat sapu tangan dengan sulaman gambar burung. Zero sangat menyukai sapu tangan itu. Akan tetapi mereka tidak memiliki uang untuk membelinya. Sehingga sesampainya di rumah, Wuji yang ingin membalas kebaikan Zero pun lalu mencoba membuatkannya sendiri sapu tangan tersebut. Keesokan harinya, Wuji dan Zero kembali ke pasar untuk menjual buah. Di sana mereka melihat tentara Mongol menyiksa ayah Zero. Memaksanya mengatakan di mana keberadaan Chang Yuchun. Melihat ayahnya disiksa, Zero berteriak memanggil ayahnya. Tentara Mongol itu pun lalu mengancam Zero menanyakan Chang Yuchun. Ayah Zero yang mencoba menyelamatkan putrinya itu pun dibuat tewas. Wuji membawa Zero kabur dari sana, namun mereka dihadang oleh para pendekar Mongol. Mereka berdua dicekik namun dipaksa untuk bicara. Tiba-tiba seseorang pria bernama Chang Yuchun datang menyelamatkan mereka. Dan setelahnya Chang Yuchun pun bertarung dengan para pendekar Mongol tersebut. Dikarenakan dia dikeroyok, Chang Yuchun terlihat kewalahan dan sudah kalah. Dia akan segera dibunuh. Namun tiba-tiba Wuji menghadang pukulan pendekar itu. Beruntung tiba-tiba kakek gurunya Zhang Sanfeng datang menyelamatkannya. Pendekar Mongol itu pun dengan mudah dikalahkan. Namun tiba-tiba Wuji kembali pingsan. Diketahui ternyata racun dinginnya kini semakin parah. Zhang Sanfeng lalu menyalurkan tenaga dalamnya untuk menekan racun di tubuh Wuji. Chang Yuchun berkata jika dia akan membawa Wuji ke lembah kupu-kupu untuk menemui dewa tabib yang bernama Hu Qingniu. Zhang Sanfeng ragu jika Hu Qingniu mau membantu mengobati Wuji. Tabib itu terkenal hanya akan mengobati orang-orang dari sekte aliran jahat. Dia tidak akan mau membantu orang-orang dari sekte aliran lurus. Chang Yuchun berkata jika ibu dan kakeknya Wuji dari klan Elang Langit yang memiliki keterkaitan dengan sekte Ming. Dia yakin Hu Qingniu mau mempertimbangkannya. Chang Yuchun punya permintaan kepada Zhang Sanfeng agar Zhang Sanfeng bersedia membawa dan merawat Zero. Keesokan harinya, mereka pun berpisah. Wuji berkata kepada kakek gurunya jika dia berjanji tidak akan bergabung dengan sekte jahat. Tidak lupa juga dia mengucapkan terima kasih kepada Zero karena telah membantunya. Zero dan kakek gurunya pun pergi menaiki sebuah perahu. Di lembah kupu-kupu terlihat Dewa Tabib Hu Qingniu sedang menangkap seekor kupu-kupu. Sudah beberapa kali percobaan dia gagal. Kali ini sepertinya dia akan berhasil. Namun tiba-tiba dia dikagetkan oleh kedatangan Chang Yuchun dan Wuji. Kupu-kupu itu pun kembali lepas. Terlihat Hu Qingniu sangat kesal. Hu Qingniu memeriksa nadi Chang Yuchun. Di dadanya terlihat bekas pukulan tapak.
Dia terkena jurus tapak penghancur jantung. Hu Qingniu berkata untuk tetap tenang, dia bisa mengobatinya. Chang Yuchun lalu memperkenalkan Wuji, yang adalah anak dari murid Wudang. Mendengar nama sekte Wudang, seketika Hu Qingniu menjadi marah. Dia memiliki aturan, tidak akan mengobati siapapun selain anggota sekte Ming. Chang Yuchun berusaha membujuk. Dia berkata jika Wuji telah membantunya selamat dari tentara Mongol. Namun Hu Qingniu tidak memperdulikan itu. Chang Yuchun berkata, jika dia bersedia untuk tidak diobati, asalkan Hu Qingniu menolong Wuji. Padahal kondisinya pun tak kalah parah. Jika luka Chang Yuchun dalam 7 hari tidak diobati, maka kungfunya akan musnah. Jika tetap dibiarkan dalam 14 hari, nyawanya tidak bisa diselamatkan. Namun Chang Yuchun tidak memperdulikannya. Dia mendesak Hu Qingniu mengobati Wuji. Hal itu membuat Hu Qingniu kesal dan memukul Yuchun. Melihat itu, Wuji sangat marah. Dia menunjuk Hu Qingniu dan berkata jika dia tidak pantas menjadi seorang tabib. Hu Qingniu terkejut mengetahui jika Wuji ternyata terkena tapak Xuan Ming. Namun dia heran dikarenakan Wuji tidak meninggal setelah terkena jurus tersebut. Dia pun penasaran lalu mencoba mengobati Wuji. Setelahnya kondisi Wuji pun berangsur membaik. Di satu kesempatan, Wuji menanyakan tentang jalur nadi manusia. Dikarenakan ayah angkatnya pernah berkata, jika jalur nadi itu tidak terlalu penting. Hu Qingniu yang mendengarnya pun menganggap orang yang berpikir seperti itu dikarenakan dia tidak mengetahui asal-usul jalur nadi. Dia lalu meminjamkan Wuji sebuah buku tentang jalur nadi untuk dibacanya. Wuji pun lalu membaca buku-buku itu. Dia mempraktekkannya pada patung kayu di sana. Dalam waktu singkat, Wuji seperti sudah memahami tentang jalur nadi. Hu Qingniu yang mengetahuinya pun terkejut dan kagum atas kepintaran Wuji. Dia lalu meminjamkan Wuji buku yang sangat berharga baginya. Buku itu berisi tentang meridian akupuntur. Wuji membaca buku itu. Dia juga mulai mempelajari mengenai ramuan herbal. Wuji melihat kondisi Yuchun yang semakin memburuk. Sudah 6 hari semenjak pertama kali dia terluka. Jika hari ini tidak diobati, maka semua kungfunya akan musnah. Melihat itu, Wuji lalu mendatangi Yuchun. Dia berkata jika beberapa hari ini dia telah belajar pengobatan dari Hu Qingniu. Walaupun belum menguasai secara sempurna, tapi mereka tidak punya waktu lagi. Wuji berencana untuk mengobati Yuchun. Dia berkata jika dia gagal, maka dia akan ikut mati bersama Yuchun. Yuchun lalu berkata jika dia bersedia diobati oleh Wuji. Walaupun dia mati setelahnya, itu lebih baik daripada harus menderita menahan penyakitnya. Wuji mencoba teknik akupuntur kepada Yuchun. Namun pada percobaan pertamanya dia gagal. Jarumnya patah dan darah mengalir deras dari tubuh Yuchun. Wuji sangat cemas dan bertanya kepada Hu Qingniu untuk sarannya. Namun Hu Qingniu tidak memperdulikannya. Wuji pun lalu kembali mengobati Yuchun. Namun kali ini dia menggunakan tusuk bambu sebagai jarum akupuntur. Dan kali ini dia berhasil. Yuchun tersadar dan memuntahkan darah. Racun di tubuhnya pun hilang sepenuhnya. Hu Qingniu yang melihatnya pun terkejut dan kagum kepada Wuji. Dia orang pertama yang menjadikan tusuk bambu sebagai jarum akupuntur. Keesokan harinya, setelah sembuh Chang Yuchun berniat pergi. Dia pamit kepada Wuji dan berkata akan memberitahukan perkembangan Wuji kepada kakek gurunya. Setelahnya Wuji kembali melakukan aktivitasnya. Dia mengumpulkan tanaman obat dan melanjutkan terapinya bersama Hu Qingniu. Tidak terasa sekarang Wuji telah beranjak remaja, namun Hu Qingniu masih belum berhasil mengeluarkan semua racun di tubuh Wuji. Di tempat lain, diperlihatkan Xiaofu berada di sebuah pasar, yang ternyata dia tidak kembali kepada gurunya, dan sekarang telah memiliki seorang putri bernama Bu Hui.
Tiba-tiba dia melihat simbol sekte Emei, yang merupakan tanda jika anggota sekte dalam kesulitan. Xiaofu lalu mengikuti simbol itu dan menuju ke sebuah penginapan. Saat dia masuk di sana, sudah banyak para pendekar yang berkumpul dari berbagai aliran. Mereka semua diundang ke sana oleh seseorang, tapi orang yang mengundang mereka tidak kunjung muncul. Mereka pun lalu mencurigai jika telah ditipu. Tiba-tiba seorang wanita tua bersama gadis kecil memasuki penginapan. Wanita itu sangat misterius. Xiaofu lalu berniat pergi dari penginapan tersebut. Namun tiba-tiba dia diserang dan tak sadarkan diri. Para pendekar di sana yang mencoba menyerangnya pun dengan mudah dikalahkan. Mereka semua lalu diikat. Wanita itu lalu memasukkan merkuri ke dalam tubuh orang-orang di sana. Wanita itu berkata, jika mereka telah terkena racun yang sulit diobati dan tidak akan bisa bertahan dalam waktu 15 hari. Dia berkata hanya ada satu orang yang bisa menyembuhkan racun tersebut. Orang itu adalah Dewa Tabib Hu Qingniu yang berada di lembah kupu-kupu. Di lembah kupu-kupu, Hu Qingniu terkena penyakit menular. Dia menyuruh Wuji untuk turun gunung agar tidak tertular penyakitnya. Dan tentu saja Wuji menolak. Dia berkata akan tetap tinggal membantunya. Wuji berkata agar Hu Qingniu memanggilnya jika memerlukan sesuatu. Wuji pun lalu keluar dan kembali mempelajari teknik pengobatan. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan orang-orang yang tadi diracuni di penginapan. Mereka memohon untuk bertemu Hu Qingniu untuk diobati. Xiaofu dan putrinya pun juga datang ke tempat tersebut. Xiaofu semakin lemah dan akhirnya dia pingsan. Bu Hui lalu berteriak meminta tolong kepada Wuji untuk mengobati ibunya. Wuji pun lalu membawa Xiaofu ke tempat pengobatannya. Dia menyalurkan tenaga dalamnya untuk menyadarkan Xiaofu. Xiaofu yang telah tersadar mengira jika Wuji adalah murid sekte Ming. Dia heran kenapa Wuji memiliki tenaga dalam sekte Wudang. Wuji lalu berkata jika dia bukan murid sekte Ming. Kakek gurunya adalah ketua sekte Wudang. Dia adalah putra Zhang Chuishan, pendekar kelima Wudang. Wuji lalu membantu para pendekar yang lain menyembuhkan racun mereka. Dia dibantu oleh Xiaofu dan Bu Hui. Namun sepertinya obat yang diberikan Wuji ada yang salah. Para pendekar itu merasa seluruh tubuhnya gatal setelah meminum obat yang diberikan Wuji. Mereka sangat marah dan hendak membunuh Wuji. Beruntung Xiaofu yang ada di sana membantu melindunginya. Melihat jurus yang digunakan Xiaofu, para pendekar itu mengenali dirinya jika dia adalah Ji Xiaofu, murid sekte Emei. Seketika Wuji pun terkejut dengan apa yang telah didengarnya. Dia lalu menanyakan kebenarannya kepada Xiaofu. Xiaofu pun lalu mengakuinya. Namun dia berkata jika dia telah mundur dari dunia persilatan. Dan tiba-tiba Xiaofu terlihat kelelahan dan tak sadarkan diri. Wuji menemui Hu Qingniu mengenai cara mengobati orang-orang di sana. Hu Qingniu pun lalu menerangkan beberapa obat herbal yang mungkin bisa dicoba oleh Wuji. Wuji pun lalu mencobanya. Namun dia merasa ada yang aneh, di mana bahan-bahan yang disebutkan Hu Qingniu itu sifatnya saling menangkal, jadi tidak mungkin bisa dijadikan obat. Wuji lalu mencoba memahami maksud yang tersirat di balik bahan-bahan obat yang diberikan Hu Qingniu. Tiba-tiba dia terkejut seperti memahami sesuatu ada bahaya. Dia lalu berlari ke kamar Xiaofu dan membangunkannya. Di sana ada seorang wanita yang seperti memberikan bubuk racun kepada lilin. Xiaofu yang terbangun lalu menotok wanita itu dan Wuji pun mematikan lilin. Wuji lalu mencari Hu Qingniu yang ternyata sedang terikat di bawah tempat tidur. Wuji berkata jika dia menemukan seorang wanita yang mengeluarkan racun. Mendengar itu, Hu Qingniu lalu menyuruh Wuji untuk mengambil obat penawarnya dan memberikannya kepada si wanita itu. Nanggu. Ternyata wanita itu adalah istrinya Hu Qingniu yang bernama Nangu. Dia dijuluki Dewi Racun
Mereka berdua adalah anggota sekte Ming. 7 tahun yang lalu, sepasang suami istri mendatangi lembah kupu-kupu. Mereka adalah penguasa Pulau Ular. Si wanita dijuluki Nenek Bunga Emas dan suaminya Kakek Daun Perak. Sepasang suami istri itu terkena racun ganas, namun si nenek bisa menyembuhkan diri sendiri. Sedangkan si kakek daun perak racunnya sangat parah dan minta bantuan Huking Niu untuk menyembuhkannya. Dikarenakan mereka bukan anggota sekte Ming, Huking Niu tidak membantu, sehingga kakek daun perak pun meninggal keracunan. Semenjak itu nenek bunga emas menaruh dendam kepada mereka. Dia berkata akan membunuh Huking Niu jika dia mengobati orang lain di luar sekte Ming. Wuji pun menjadi paham, berarti pendekar-pendekar yang keracunan di luar, itu semua adalah ulah dari nenek bunga emas. Tiba-tiba Nangu seperti kesakitan, yang ternyata dia telah menelan racun, dan menantang Huking Niu untuk mengobatinya. Huking Niu sadar jika Nangu kali ini sulit untuk diobati. Dia menebak jika racun yang digunakannya adalah racun 3 hama 3 gulma. Huking Niu lalu menotok Nangu. Dia mengaku kalah karena tidak bisa mengobatinya. Huking Niu lalu mengambil racun di balik baju Nangu dan dia meminumnya. Tidak lama kemudian, nenek bunga emas bersama cucunya tiba di sana. Dia masuk dan melihat Huking Niu dan Nangu telah meninggal. Dia bertanya bagaimana mereka meninggal. Wuji menjawab jika mereka minum racun. Mendengar hal itu, nenek bunga emas sangat marah. Niat balas dendamnya tidak terwujud, dikarenakan Huking Niu dan istrinya mati bunuh diri. Dia lalu membawa cucunya pergi meninggalkan tempat tersebut. Ternyata mereka belum meninggal. Wuji melihat 2 orang itu masih bernafas. Dia lalu memberi obat penawar yang menyegel racun mereka sementara. Nangu yang telah sadar meminta Wuji mencari beberapa tanaman untuk menghilangkan racun. Ketika Wuji akan meramunya, dia sadar jika resep yang diberikan Nangu tidak dapat menyembuhkan semua efek racunnya. Wuji pun secara diam-diam merubah resep tersebut, dan Xiaofu membantunya menyeduh obat. Akhirnya racun Huking Niu dan Nangu berhasil diobati. Huking Niu berterima kasih kepada Wuji. Nangu meminta maaf dikarenakan ulahnya hampir membuat Huking Niu meninggal. Namun Huking Niu berkata jika kejadian sebelumnya ada untungnya juga, sehingga mereka berdua selamat dari nenek bunga emas. Tapi nenek bunga emas tidak mudah ditipu. Huking Niu yakin jika dia akan kembali lagi. Oleh sebab itu dia pun berencana tetap memalsukan kematian mereka berdua. Huking Niu mengajak istrinya pergi meninggalkan lembah kupu-kupu, mencari desa untuk bersembunyi dan hidup bersama sebagai sepasang suami istri. Nangu pun berkata jika dia akan mengikuti suaminya itu. Huking Niu lalu memberikan kitab pengobatan kepada Wuji. Jika dia menerima murid, maka Wujilah yang akan diambilnya sebagai murid. Nangu juga menyerahkan kitab racunnya kepada Wuji. Dia berharap dengan demikian Wuji bisa menemukan cara untuk menyembuhkan racun dingin di tubuhnya. Malam itu Huking Niu dan Nangu pun pergi meninggalkan lembah kupu-kupu. Wuji lalu membuatkan makam palsu untuk Huking Niu dan Nangu. Para pendekar yang mengira jika Dewa Tabib itu telah meninggal, mereka menjadi putus asa. Mereka takut tidak ada lagi yang bisa mengobati racun di tubuhnya. Wuji pun lalu menawarkan diri untuk mengobati. Namun sepertinya para pendekar itu trauma karena efek yang diberikan Wuji sebelumnya. Xiaofu lalu berkata jika Wuji bisa melakukannya. Dia memperlihatkan lukanya yang telah sembuh. Melihat hal tersebut, mereka pun akhirnya bersedia diobati Wuji. Singkat cerita, akhirnya Wuji berhasil menyembuhkan semua pendekar itu. Mereka merasa sangat gembira dan berterima kasih kepada Wuji. Mereka lalu pergi meninggalkan lembah kupu-kupu. Ketika Wuji berada di depan makam Huking Niu, nenek bunga emas dan cucunya tiba di sana. Dia lalu menyiramkan racun di makam, yang katanya akan membuat jasad di dalamnya hancur.
Nenek bunga emas berniat membawa Wuji ke Pulau Ular untuk dijadikan muridnya. Wuji menolak dan berusaha melarikan diri. Namun dia tidak bisa lolos dari nenek bunga emas. Tiba-tiba Xiaofu datang memegang Wuji. Dia menyuruhnya untuk segera pergi. Sementara dia bertarung menahan nenek bunga emas. Tapi Xiaofu bukan lawannya. Dengan mudah dia pun dikalahkan. Tiba-tiba Miju dan murid-muridnya tiba di sana. Dia lalu bertarung dengan nenek bunga emas. Berhadapan dengan tongkat si nenek, membuat pedangnya jadi hancur. Mereka berdua beradu tenaga dalam, dan sepertinya kekuatan mereka seimbang. Miju lalu mengeluarkan pedang langit. Terlihat nenek bunga emas terkejut melihat pedang langit itu. Miju pun lalu kembali maju menyerang nenek bunga emas. Dan kali ini pedang langit berhasil memotong tongkat milik nenek bunga emas. Nenek bunga emas mengakui kehebatan pedang langit. Dia pun lalu pergi bersama cucunya dari sana. Miju yang telah mengetahui jika Xiaofu memiliki putri bersama Yang Xiao berkata, dia akan menjadikan Xiaofu ketua sekte Eme setelah dia melakukan satu hal untuknya. Xiaofu disuruh menemui Yang Xiao, kemudian berpura-pura sayang kepadanya, lalu membunuh Yang Xiao di saat dia lengah. Xiaofu yang pada dasarnya mencintai Yang Xiao menolak melakukan hal tersebut. Melihat Xiaofu yang tidak mematuhi keinginannya, Miju lalu membunuh murid kesayangannya itu. Kejadian tersebut disaksikan Wuji dan Bu Hui yang mengintip dari jendela. Setelah Miju dan muridnya pergi, Wuji dan Bu Hui menghampiri Xiaofu. Dalam keadaan sekarat, Xiaofu berkata, dia meminta Wuji untuk mengantarkan Bu Hui bertemu ayahnya di pegunungan Kunlun. Ayahnya adalah utusan kiri Sekte Ming. Xiaofu menyerahkan lencana Sekte Ming kepada Wuji. Kemudian setelahnya Xiaofu meninggal. Mereka lalu menguburkan jasad Xiaofu di lembah kupu-kupu. Wuji tidak menyangka jika Xiaofu meninggal lebih dulu darinya. Dia berjanji akan memenuhi keinginan terakhir Xiaofu. Setelahnya Wuji pun berangkat ke pegunungan Kunlun mengantarkan Bu Hui bertemu ayahnya. Singkat cerita, mereka tiba di pegunungan Kunlun. Di sana mereka melihat ketua sekte Kunlun bernama Dai Taichong sedang memasang bahan peledak ke dalam tanah. Wuji mengingat jika Dai Taichong adalah salah satu orang yang menyebabkan orang tuanya meninggal. Diketahui ternyata peledak itu dipasang untuk menjebak Yang Xiao. Tidak lama kemudian, Yang Xiao lewat di tempat tersebut. Di saat dia akan menginjak peledak, Wuji berteriak memperingati Yang Xiao. Dai Taichong yang rencananya diketahui pun menembak peledak itu. Namun Yang Xiao berhasil selamat dari ledakan. Mereka lalu bertarung. Yang Xiao dengan mudah berhasil mengalahkan Dai Taichong dan istrinya. Wuji mengajak Bu Hui menghampiri Yang Xiao. Kepada Yang Xiao, Wuji berkata jika Bu Hui adalah anaknya. Dia adalah putri Xiaofu. Wuji memperlihatkan lencana yang diberikan Xiaofu kepada Yang Xiao. Seketika Yang Xiao terkejut melihat gadis kecil yang berada di depannya adalah putri kandungnya. Yang Xiao kemudian memeluk putrinya itu. Dia lalu bertanya di mana keberadaan ibunya Xiaofu. Bu Hui yang mendengar pertanyaan ayahnya itu pun hanya bisa menangis. Kemudian Wuji lalu menjelaskan jika Xiaofu telah meninggal. Seketika Yang Xiao yang mendengarnya pun terkejut. Dia berusaha untuk tidak mempercayainya. Yang Xiao terlihat sangat terpukul. Dai Taichong dan istrinya yang melihat kesempatan itu berusaha bangkit dan mencoba menyerang Yang Xiao. Namun di saat genting, Yang Xiao tersadar. Dia menangkap pedang yang akan menusuknya, lalu melampiaskan kesedihannya kepada kedua pasangan Kunlun tersebut. Sehingga mereka berdua pun terluka parah dan kabur dari sana.
Sambil memeluk putrinya, Yang Xio bertanya bagaimana istrinya meninggal. Wuji menjelaskan jika Xiaofu diperintahkan gurunya untuk membunuh Yang Xio. Namun dia menolak, yang akibatnya dia dibunuh oleh telapak Miju. Xiaofu memilih mengorbankan dirinya daripada harus mengkhianati pria yang dicintainya. Setelah mengantar buhui kepada ayahnya, kemudian Wuji pun lalu pamit pergi. Dia melanjutkan pengembaraannya seorang diri. Hingga tahun berganti, Wuji pun sekarang menjadi sosok pria yang gagah dan menginjak dewasa. Oke, demikianlah part ketiga rangkuman Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga. Tunggu kelanjutannya di video berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.